Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubati. Satu bab menjelaskan tentang taubat. Qala al-ulama, ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu wajib hukumnya. Min kulli dzanbin, dari setiap dosa. Fa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha salasatu syurutin ahaduha ayyuqli'a anil maksiyati. Fa in kanatil maksiyah, jika maksiat itu hubungannya bainal abdi, antara manusia atau hamba Allah, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah ta'ala, la tata'allaqu, yang tidak berhubungan maksiat tersebut bihaqqin adamiyyin, dengan hak sesama manusia. Falaha salasatu syurutin, maka bagi maksiat tersebut kalau ingin bertaubat, salah satu syurutin, ada 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, ayyuqli'a anil maksiyati, hendaklah ia melepaskan diri dari maksiat tersebut. Watsani, yang kedua, ayyandama ala fi'liha, hendaklah ia menyesali ala fi'liha, atas berbuat maksiat tersebut. Watsalitsu, yang ketiga, ayyazima alla yauda ilaiha abadan, hendaklah dia berazam, berniat untuk tidak mengulangi maksiat abadan, selamanya. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu, maka jika salah satu di antara 3 itu tidak ada, maka tidak sah taubatnya. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adamiyyin, dan jika perbuatan dosa itu berhubungan dengan manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syarat bertaubatnya itu ada 4. Boleh di kalimat di atas falaha gitu, itu bisa kembali juga ke at-taubah. Artinya, maka bagi pertaubatannya ada 3 syarat. Ini menunjukkan bahwa fasyurutuha arba'atun menjadi dalil laha itu kembalinya ke at-taubah. Boleh. Hadhihi salah satu, 3 yang ini, wa ayyabro'a min haqqi sahibiha, yang keempatnya, hendaklah ia membebaskan dari hak pemiliknya. Fa in kanat smalan aw nahwahu, jika itu berbentuk harta atau lain-lain, raddahu ilaihi, kembalikan kepada pemiliknya. Wa in kanat hadda qadfin, dan jika itu had, sanksi
qadzaf menuding zina, wa nahwahu dan lain-lainnya, makannahu minhu, maka itu meminta bebas, meminta kehalalan atau memungkinkannya kepadanya. Maksudnya meminta, kalau kalimat berikutnya au talaba afahu, atau ia meminta maafnya. Jadi makanahu itu bisa menghalalkan gitu, dihalalkan saja gitu ya. Tidak seperti meminta dituntut atau menyerahkannya ya, menyerahkan diri itu. Maka nanti kita bahas dalam syarah Nuzhatul Muttaqin, kita artikan dulu. Au talaba afahu, atau ia mencari atau meminta maafnya, meminta pengampunan darinya. Wa in kanat ghaibatan, atau ghaibatan istahallahu minha, dan jika itu ghaib istahallahu minha, maka hendaklah ia meminta halalnya. Wa yajibu ayyatuba min jami'idz dzunubi, dan wajib ia bertaubat dari seluruh dosa. Fa in taba min ba'diha, dan jika ia bertaubat dari sebagian dosa, sahhat taubatuhu, maka sah taubatnya. Inda ahlil haqqi, menurut ahlul haq, min dzalika dzanbi, dari dosa tersebut. Wa baqiya alaihil baqi, dan dosa yang lain masih tetap. Wa qad tadhaharat dalailul kitabi, dan sungguh telah jelas dalil-dalil Alkitab, was sunnati, dan sunnah, wa ijma'ul ummati, dan ijma' umat, ala wujubi taubati, terhadap wajibnya taubat. Qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu, bertaubatlah kamu, ilallahi jami'an, kepada Allah semuanya, bertobatlah kamu semua kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu bahagia atau beruntung. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, istaghfiru rabbakum, memintalah ampun kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihim, kemudian kembalilah kamu kepadanya, atau bertobatlah kamu kepadanya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sebelum membahas hadis-hadisnya, itulah prolog Imam An-Nawawi. Sekali lagi, tidak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa banyak sekarang berjamur syarah-syarah kitab hadis, tetapi memberi keterangannya secara versinya, memberikan penjelasan itu sesuai dengan pemahamannya. Mestinya kalau kita mensyarahi atau mengarang penjelasan dari satu kitab, usahakan kita menggali informasi sedalam-dalamnya sesuai dengan pendapat pengarang kitab. Maksudnya apa? Contoh, kitab Riyadhus Shalihin ini banyak syarahnya, dan ternyata diselewengkan kitab Riyadhus Shalihin ini, dalil-dalilnya itu digunakan, bahkan diberi keterangan tidak sesuai dengan pendapatnya pengarangnya. Pengarangnya siapa? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'iyah. Lalu ketika berbicara masalah talafudz dunia, contoh tak ulang-ulang ini,
supaya kita waspada terhadap pengarang-pengarang yang itu menggunakan kitab-kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi diberi keterangan oleh versi mereka. Hati-hati. Satu contoh kita sebut kitab Bahjatun Nazirin. Pengarangnya itu adalah Al-Aid Al-Hilali. Ketika berbicara tentang niat mensyarahi kitab Riyadhus Shalihin ini, 4 jilid Bahjatun Nazirin, beliau menyatakan bahwa talafuzun niat itu bid'ah yang menyesatkan. Kan tidak sesuai dengan pengarangnya. Wong pengarangnya Imam An-Nawawi gegendot Asy-Syafi'i, gegendot Syafi'iyah, malah diberi penjelasan melafadzkan niat itu bid'ah yang menyesatkan. Lah itu kan aneh, gak sesuai dengan makna. Pengarang ini maksudnya kemana begitu? Mestinya objektif lah, mau alirannya apa. Cobalah memahami maksud pengarang ini kemana gitu. Baju Imam An-Nawawi itu dalam mazhab fikihnya Syafi'i. Lihat karya-karyanya dalam bidang fikih, apakah membid'ahkan, menyesatkan talafuzun niat atau tidak? Malah ini dibikin catatan kaki atau diberi fiqhul hadis bahwa melafadzkan niat itu bid'ah yang menyesatkan. Kan ngeri tuh. Jadi hati-hati. Kitab yang hadir di sini terulang-ulang sekali lagi, ini bahaya gitu. Kita langsung buka kalimat-kalimat itu ada di dalamnya. Carilah kalau berbicara tentang hadis sesuai dengan maksud pengarangnya. Imam Nawawi ini ngumpulin kitab hadis namanya Riyadhus Shalihin, diberi nama Riyadhus Shalihin. Itu maknanya, pemahamannya seperti apa Imam An-Nawawi, mestinya digali begitu. Malah ini mah mengeksplorasi diri menggunakan karya orang lain. Penyelewengan itu. Apalagi ada keterangan mentalafuzkan niat itu bid'ah yang menyesatkan. Nah, kan gak sesuai dengan pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Hati-hati, itu menjamur. Bahkan penerjemah itu kreatif, aliran-aliran sebelah itu banyak menerjemahkan. Orang-orang kita yang waktunya sibuk belum menerjemahkan. Ya mudah-mudahan di sini nanti ada yang nerjemahin lah begitu. Ya terjemahin dari hasil pengajian didalami. Baik, kita buka syarah yang pertama Nuzhatul Muttaqin dari pembahasan atau teks yang sudah dibacakan tadi. Yang pertama di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin di footnote-nya ini ya. At-taubatu lughatan ar-ruju'. Taubat itu secara bahasa artinya kembali. Wa syar'an, adapun secara terminologi hukum, ar-ruju'u minal abdi anillahi ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kembali maksudnya minal bu'ti, dari jauh, bukan minal abdi ya. Minal bu'ti, kembali dari jauh. Jauh dari mana? Anillahi, dari Allah. Sudah lari tadinya jauh dari Allah. Kemana nih kembalinya? Ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi mendekati Allah subhanahu wa ta'ala yang tadinya jauh dari Allah. Selalu berbuat dosa. Maka taubat itu kembali lagi dekat dengan Allah.
Kemudian ada footnote juga kalimat yuqli', artinya yakuffa wa yanqati', menahan dan memutus. Persyaratan seseorang bertaubat ketika itu dosanya dosa kepada Allah, maka yang pertama harus putus dari perbuatan dosa itu. Jangan nyambung maning. Wis talak telu. Umpama dosa ke Allah itu nggak sholat. Kalau kita bertobat kepada Allah, berhentilah tidak sholat itu. Sholat. Masa tiap pagi kesiangan. Kalau tiap pagi kesiangan itu berarti bukan kesiangan. Wis doyan. Tangi turune awan. Arane kesiangan ya minimal seminggu sepisan, arane kesiangan. Sebulan sepisan keawanan. Lamun tiap subuh tangine jam 6:30 wis doyan tangine awan. Lah iya. Sampun salat. Jam pinten? 6:30. Lah 6:30 tiap dino. Iku mah kudu keawanan wis doyan tangine awan. Wis tobat ning Allah, tobat berhenti dari tidak mengerjakan sholat, berhenti tuh wis jadi rajin sholat deh. Kemudian ada kalimat ahlul haqqi. Siapa dimaksud ahlul haqqi? Ahli tahqiq, ahli yang benar, ahlus sunnah wal jamaah. Enak. Yang dimaksud ahlul haqqi itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Cocok karo Imam An-Nawawi. Dalam kitab sebelah apa sih maksud ahlul haq? Wow. Jadi insyaallah pengajian kita orientasinya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian dasar-dasar tadi sudah disebutkan ayat-ayatnya. Itu yang ada di dalam kitab Nusratul Muttaqin. Kita buka kitab Dalilul Falihin. Karena yang recommended dua untuk sementara ini, saya mendapatinya. Untuk syarat-syarat yang lain belum saya rekomendasikan, kecuali sudah saya pelajari dan ternyata ada penyelewengan di dalamnya, maka langsung kita cut menjadi referensi. Kayak seperti Bahjatun Nazirin, awalnya jadi referensi, setelah saya temukan keanehan-keanehan maka itu di-cut, berbahaya. Sebentar, ini rada panjang kalau Dalilul Falihin ini. Ya, ini belum masuk di bab taubah, masih hadis yang kemarin berbicara tentang masalah 3 manusia itu yang masuk ke gua tertutup. Rame ini kalau dalam Dalilul Falihin penjelasan. Ini dia babul taubah. Lebih enak lagi. Pendi, Udah Sultan, Agus, ya. Bahasa pengarang kitab Dalilul Falihin. Beliau menyatakan begini, Fattaib ilallahi ta'ala huwa arraji min syai'in ila syai'in. Orang yang bertaubat kepada Allah itu berarti kembali dari sesuatu ke sesuatu. Maksudnya gimana? Raji'un minal awsafil madmumah ilal awsafil mahmudah.
kembali dari sifat-sifat buruk, kembalinya kemana? Ke sifat-sifat terpuji. Raji'un amma nahallahu anhu ila amri, kembali dari apa yang dilarang oleh Allah menuju perintahnya, kembali dari berbuat dosa menuju taat kepadanya. Itu taubat. Wa amma yukrihu ila ma yardha, sing aran taubat itu kita kembali dari sesuatu yang Allah benci, tidak senang. Kemana kembalinya? Menuju apa yang disenangi oleh Allah. Jangan pernah kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Segera bertaubat, lakukan hal-hal yang Allah ridho. Ruju'un minal abdadi ila asbabil wadadi, kembali dari perlawanan-perlawanan, lawanan-lawanan menuju sebab-sebab al-wadad, kesatuan, kecintaan yang tadinya itu terjadi selalu bertolak pikiran, bertentangan, salah urus, ila asbabil wadad, yang bertaubat menuju sababiyah kecintaan. Wa ruju'un ilaihi ta'ala ba'dal mufaraqah, kembali kepada Allah setelah berpisah. Wa ila ta'ati ba'dal mukhalafah, menuju taatnya kepada Allah setelah menyalahi, berbeda gitu terhadap perintah-perintahnya. Faman raja'a anil mukhalafati khaufan min adzabillahi fa huwa ta'ibun, barang siapa kembali dari mukhalafat, menselisihi perintah Allah. Jere Allah dirikan sholat, kita ini nambleng. Dirikan tunaikan zakat, kita ini orang ngereken. Jadi orang yang kembali dari menyalahi perintah-perintah Allah karena takut siksaan Allah, fahuwa ta'ibun, itu kategorinya orang yang bertaubat. Ya Allah, wedi Allah, kenang korek gas baik gara-gara korek gas ngarah saya megawe ini. Siapa mesti gede katen lagi kita dulu rokok, kenang kumis pada merokok, lah ini rapi jadi jontor, pengeran, kenang geni mungkin geni kerek apa pengeran. Kita kiakai dosane ampun pengeran, bedining api neraka semua puanase. Orang yang kembali dari menyalahi perintah-perintahnya kepada Allah karena takut siksaan Allah, itu kategorinya taib, orang yang bertaubat. Wa man raja'a haya'an minhu fa huwa munibun, orang yang kembali kepada Allah karena rasa malu dirinya, maka itu bukan disebut orang yang bertaubat. Orang yang munib itu orang yang kembali kepada Allah. Nah, ini dia, ada tingkatan antara taib, munib gitu. Tingkatan yang kedua itu munib, karena rasa malu, ya Allah izin gitu. Saatnya masih ketinggal, gale menikmati Allah kuwake. Orang mangan tinai rezeki, anak Arab sekolah tinai rezeki, kita Arab belanja tinai rezeki. Ya Allah izin kita nih kedua ke durakane wake maksiate. Ketika kembali kepada Allahnya karena rasa malu, bukan karena rasa takut dengan siksaan Allah, maka itu disebut al-munib, bukan taib. Orang yang kembali.
Wa man raja'a ta'ziman li jalalillahi subhanahu wa ta'ala fahuwa awwabun. Orang yang kembali karena mengagungkan keagungan Allah, maka itulah orang yang awwab, banyak bertaubatnya. Tuh, tingkatannya paling tinggi awwab, turun dari awab munib, yang paling bawah taib. Tapi semuanya catatan berhenti berbuat dosa, kembali ke Allah. Kalau alasannya wedi bukan disiksa ning neraka, ikut taib wong sing taubat. Tapi kalau alasannya malu ya Allah, izin teman ya Allah, akhirnya kembali kepada Allah, maka itu disebut munib. Kalau karena ta'ziman li jalalillahi ta'ala, mengagungkan keagungannya Allah, maka itulah orang yang banyak bertaubatnya ke Allah. Beda lagi, iya, yang dilihat itu ya Allah, keagungannya Allah, bukan malu lagi, kebesaran Allah, maka itulah orang yang awwab. Wa taubatu ahsanu ma qila fi makna syar'an ar-ruju' minal bu'di anillahi ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala al-Qurtubi. Nah, ini dia. Saya juga referensi ya Imam Al-Qurtubi. Dan pengarang kitab Dalilul Falihin juga qala al-Qurtubi. Apa bahasanya? Asadul ibarati. Itu tadi agak meloncat. Qala al-Qurtubi asadul ibarati. Kita buka masih dalam footnote-nya. Wa ajma'uha fi ta'rifiha atau wa ajma'aha fi ta'rifiha qaulu ba'dil muhaqqiqin yajtinabu dzanbin sabaqa minka mithlu haqiqatan aw taqdiran. Jadi artinya kalau menurut Imam Al-Qurtubi, asadul ibarat atau arot itu, oh beda ya kitabnya ya. Sebentar saya perbesar. Dalilul Falihinnya, iya ada babnya. Maksudnya gini, taubat itu ibarat satu bahasa. Itu bahasa singkatnya bahasa. Intinya begitu. Mendefinisikan taubat itu ijtinabu dzanbin, sebagaimana ulama ahli tahqiq sudah memberikan satu ketetapan. Yang namanya taubat itu ijtinabu dzanbin, menjauhi dosa sabaqa min kalifruhu, yang sudah lalu perumpamaannya, secara hakiki sebenar-benarnya menjauhi, ataupun secara perkiraan. Ini ada bahasa perkiraan gitu. Artinya semodelnya. Jadi gini, Imam Al-Qurtubi menyadur gitu ya, dan mengumpulkan makna-makna taubat, sehingga terjadilah kalimat pendapat sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya bertaubat itu menjauhi satu dosa, di mana dosa itu pernah dilakukan. Ya, satu contoh, umpama
mencuri. Mencuri itu perbuatan dosa. Maka bertaubat itu adalah menjauhi pencurian. Karena dulu pernah dilakukan itu perbuatan dosa. Kemudian ada secara hakiki betul-betul tidak diulanginya, ataupun secara ukuran, secara perkiraan. Maksud secara perkiraan itu begini, bukan hanya secara hakikinya, secara perkiraan juga harus diukur. Yang kira-kira itu kategorinya mencuri, ya sudah, itu jangan dilakukan. Satu contoh, kita beli minyak wangi, kita berdirikan di depan minyak wangi. Kalau si penjualnya membukakan, lalu kemudian mengoleskannya atas kerelaannya, lah ini bapak-bapak mau beli minyak wangi, buka mampunya kono, buka mani, oleskan ini kayak itu saja. Wanginya kono, pindah mani, hati-hati. Kecuali itu diperbolehkan oleh si penjual. Kalau tidak diperbolehkan, si penjualnya kabeh dituduhkan. Siang itu kondi, lo kabeh. Ini bapak-bapak, kalau mungkin pengalamannya sama dengan saya, silakan ke mall. Di mall itu ada jualan kelengkeng. Ya. Lah itu ngerebet bae sing nyiloni sing dikoloni Pak. Bener. Entek pira ning ngono. Kumare ya. Hah? Kumare. Lah wis dikopet didokon maning ngono arti kilo. Lah iki apa-apaan. Itulah secara takdiran, secara perkiraan masuk kategorinya tindak pencurian. Iya, wong gagah ngono. Milih ikan yo. Wis tulis plastik kira-kira 2 kilo. Lebaran menjelang harga per 100 gram. Wah, harganya wis 20.000. 100 gram. Sepiro piro? Lah di dokumen udah jadi, lambangan wis tulis setengah. Setengah plastik wis di pengeran. Gegam. Orang yang bertaubat itu ijtinabu dzambin sabaqa minka mithluhu haqiqiyatan au taqdiriyah. Niku sing maksudnya perkiraan. Jadi bisa diukur saos lah, dede tindak niku saos semodel bukannya. Baik, kesimpulan, kalau kita dosanya terhadap Allah, berarti syarat bertaubat itu ada 3. Pertama, stop perbuatan dosa itu. Yang kedua, berazam, niat kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Ya Allah kapok, ya Allah kapok. Orang urut mani ngelakon urut. Oh, niat sih kuat, azam. Yang ketiga itu lakukan amal-amal soleh, seperti pada kalimat di atas sebelum pada dalil-dalil gitu. Ada ungkapan mana ayat damal kuwatati ayat damal yaudah. Diulang sekali lagi. Syarat bertaubat ketika itu dosanya hubungan kita dengan Allah, ayo clear anil maksiat. Sudah putus,
dari perbuatan dosa. Yang kedua, menyesal melakukan perbuatan dosanya itu. Ya Allah, nyesel kita ya Allah. Nyesel kedua ya Allah. Ya Allah. Yang ketiga, betul-betul berazam tidak untuk mengulangi. Ya. Awas, hati-hati, itu hak kepada Allah. Gitu ya. Kalau salah satunya tidak ada, berarti taubatnya tidak sah. Kalau salah satu tidak ada syarat yang tiga ini, berarti taubatnya tidak sah. Harus ketiga-tiganya ada. Maka itu hubungannya dosa kita dengan Allah. Contoh, berbuat zina. Berbuat zina itu perbuatan dosa kita kepada Allah. Baik laki-laki ataupun perempuannya sama berdosa kepada Allah. Kalau bertobat dari berzina, berarti stop perzinahan. Yang kedua, betul-betul menyesal melakukan perbuatan perzinahan. Dan yang ketiga, niat dengan kuat untuk tidak mengulangi perzinahan. Kalau salah satunya tidak ada, tidak sah bertaubat dari perzinahannya. Bagaimana kalau urusannya dengan hak manusia? Kita tambah satu lagi. Di samping tiga itu, wa ayyabro'a min haqqi sahibiha, bebaskan dari hak pemiliknya. Umpama nyolong dugan. Bulan puasa mudugane sapa wahane Gusti Pangeran iku malah lakon kita pembian kayane jadi bagaimana kembalikan dugaan itu ke yang punya. Lu salah Gusti pangan jero weteng laka berepet semodel seukuran seharganya. Izin kembalikan kita. Izin juga kembalikan itu hak. Hati-hati. Jadi jangan sampai tidak dikembalikan, bebaskan. Makna pembebasan di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kalau itu urusannya harta, kembalikan. Kalau urusannya harta, ndeke uang dicolong, balikan mana? Lamun barang wis lakak ganteng. Wa in kanat hadda qadzafin, bagaimana itu had qadzaf? Menuding zina, hati-hati. Ada wanita baik-baik, lalu kemudian kita fitnah dia berbuat zina. Kalau kita tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka kita termasuk orang yang memfitnah atau qadzaf, nuding zina. Maka itu harus dicambuk 80 cambukan. 80 cambukan, cambuk. Sembarangan nuduh wong zina, wong bagus-bagus, wong bener-bener dituding zina. Jadi urusan zina itu sensitif. Ya. Jangan sampai menuding, memfitnah, hati-hati. Lah, ini wanita dituding zina, sementara tidak bisa membuktikan. Lah bagaimana? Ini korbannya kan dia. Berarti kita berbuat dosa terhadap wanita itu gara-gara memfitnah dia berbuat zina. Lalu cara taubatnya bagaimana? Makannahu minhu, wis tekani baik, terserah pasang badan. Nyai, kita nuding nyai, wis terserah nyai lah, kita mau pasrah. Arti cambuk 10 telos. Oh 10, 80. Iya los. Coba gue mangkat iki lamun di negara Islam iya baik. Lamun kira-kira di negara Indonesia, tindak kriminal.
urusan ada pen sahabat ini sudah dijinak mana tak gebuk gulung gebukan di rumah tahanan urusan ada tahanan pengadilan. Jadi melalui proses pengadilan tentunya, ya. Biarkan pengadilan yang memberikan keputusan. Autolaba afahu. Jadi nanti makanahu minhu itu bisa diterjemahkan mengganti, karena indahnya hukum Islam itu dari tindak pidana bisa menjadi perdata. Makanahu itu bisa kita artikan nanti perdata. Maksudnya gini, sesungguhnya dia sudah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pidana. Akhirnya beralih terhadap perdata, ya wis terampunilah, tapi syarat wong ono membayar 1 miliar ke kita. Saya untuk mengembalikan nama baik, wis izin keluarga kami izin gara-gara difitnah. Maka untuk mengganti kerugian itu saya tuntut kamu dengan 1 miliar rupiah. Itu makanahu. Jadi hebatnya Islam, dari jinayat itu bisa beralih ke perdata. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, kalau dimaafkan gitu oleh saudaranya ya enggak masalah. Fadiyatun musallamah, keluarkan diatnya, tebusannya, itu namanya diat, ya. Jadi sekali lagi bisa dengan cara seperti itu. Autolaba afwahu, untuk ampun baik. Ampun nyai, ampun kita juga ampun, kita pokoknya lu ampun dan dimaafkan. Itu urusan karo manusia apa gegabah. Termasuk juga membicarakan keburukan orang lain. Kalau sudah sampai kita ke telinganya bahwa kita ini membicarakan terhadap dia, itu sudah hubungan dosa hak sesama. Diulang, kalau kita menjelekkan nama orang atau menceritakan keburukan orang, ternyata orang itu mengetahui kita membicarakannya, maka itu sudah menjadi hak Adam. Bertaubatnya makannahu au talaba afwa. Karena sudah tahu ya Allah si itu ngefitnah saya, dia membongkar aib saya, keburukan saya. Itu sudah hubungan sesama, hati-hati. Tapi kalau kira-kira yang diomongin itu belum dengar, itu berarti dosa kita dengan Allah. Jelas bedanya. Kalau seseorang itu sudah tahu bahwa kita ternyata membicarakan aibnya, mengumbar-umbar aibnya, maka itu sudah hak adami urusannya. Tapi kalau dia belum tahu kita ngumbar-ngumbar, itu berarti dosa kita dengan Allah. Syarat bertobatnya 3 di awal. Kemudian wa ikanat ghaibatan istahallahu minha. Jadi demikian Ustaz. Nah, Gibah apa ghaibatan? Gibatan. Ghaibatan. Ghaibatan. Jadi gibah. Dede gibatan. Ning riku gibatan. Gibatan. Wonten anu ne, kasrohe. Nggih. Wa ikanat gibatan istahalu ning riki. Cuma napi ke pedoman ya kita bikin sampun kula cross check yang memberikan tahqiq footnote-nya aliran sebelah. Di dalam footnote di angka 1, hadza idza lam yatarattab 'ala al-istihlali nafsahu mufsidatan ukhra wa illa fal wajib hina idzin al-iktifa'u bid-du'a'i lahu wa amma hadits kafaratun manir nggih betul. Nah, berarti dosanya niku dosa ghibah, ghaibah. Dosanya itu dosa ghibah. Istahallahu minha wenten. Kalau dosanya itu hibah,
membicarakan, mengungkap-ungkapkan aibnya orang, maka itu berarti dia harus meminta halalnya. Sudah jelas, niku ghibatan, nape ghaibatan. Wa yajibu ayatuba min jam'i dzunubi, manusia wajib bertaubat dari seluruh dosanya. Bagaimana kalau sebagiannya saja bertaubatnya? Sohat taubatu, sah begitu. Tetapi pertaubatan dari dosa yang belum ia bertaubat itu masih tetap pada dirinya. Begitu. Arti taubat itu maksudnya jangan kalau nggak bisa total lakukan. Umpama kita dosanya banyak, begitu. Yang kita bisa untuk bertobat satu, lakukan bertobat yang satu ini. Meskipun yang 4 belum kita bisa bertobat. Jangan sampai gara-gara yang 4 kita tidak bisa bertobat lalu meninggalkan yang satu ini. Taubat apa yang bisa tobat? Jangan sampai melupakan ke yang lain, sehingga itu menjadi fatal. Segala sesuatu yang seluruhnya tidak bisa didapat, jangan tinggalkan seluruhnya. Sebagiannya dilakukan, pelan-pelan, bertahap ya. Wallahu a'lamu bishawab.